apa kabarnya nih? Wah, senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Desi Rahelia dan tentunya bersama partner saya kali ini yaitu Pak Dodi De Keizer dan Pak Roni Francis. Dalam topik kali ini yaitu keberuntungan atau kesuksesan. Nah, kalau menurut Pak Doni nih, apa faktor keberuntungan itu termasukkah faktor kesuksesan? Faktor keberuntungan adalah faktor kesuksesan. Itu saya percayakan kepada Bro Roni. Di take over. Biar dia yang mikir. Oke. Jadi kalau misalnya menurut saya secara pribadi dan orang-orang Chinese, ya, jadi perspektifnya itu berbeda. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, Teit itu adalah hoki, Teit itu nomor satu, ya. Jadi nomor satu hoki itu apa? Keberuntungan, Keberuntungan, kan? iya. Jadi kita percaya di luar sana kalau misalnya namanya keberuntungan itu adalah memegang kunci yang paling penting banget. Kalau misalnya enggak, ya kita nggak usah cerita tentang yang macam-macam yang mungkin yang kurang ya yang buat kita bahas. Tetapi keberuntungan itu kalau Anda jangan sampai ngiri dengan orang yang tidak pernah susah di dalam hidupnya. Misalnya contoh anak raja. Pernah nggak dia mengalami kesusahan seumur hidupnya? Nggak ada. Bahkan istilahnya kalau misalnya zaman dulu kalau Anda melihat raja-raja ya, ini kita bercermin di raja-raja waktu di negeri Tiongkok itu ya. Jadi ada beberapa raja-raja yang kadang-kadang mereka tidak ngurusin untuk yang pemerintahan, yang ngurusin siapa PM-nya kan? Perdana Menteri. Ya, Perdana Menterinya, karena mereka sibuk ngapain? Sibuk dengan selir-selir mereka kan. Anda jangan ngiri, karena yang pertama Teit itu adalah hoki. Memang itu adalah hoki yang didapatkan pada saat dia lahir. Tapi yang di sini saya akan bahas adalah takdir dan juga namanya nasib. Takdir itu adalah yang dia dapatkan ketika dia lahir. Misalkan ketika Desi lahir, apakah dia bisa memilih sebagai seorang laki-laki atau perempuan? Dia bisa. Apakah sekarang udah terlahir perempuan langsung menjadi laki-laki? Halo. Saya Thomas. Ya kan enggak juga kan, Enggak. walaupun ada beberapa yang suka mau menyeberang, ya Iya, kan. benar. Nah, tetapi kalau misalnya kita lahir, kita tidak bisa merubah itu semua. Nggak mungkin dong, saya lahir di tanggal ini, pas lagi dihitung-hitung kurang gitu bagus, masa masuk lagi ke rahim ibunya kan nggak mungkin, ya kan. Jadi mau nggak mau dia harus menjalankan apa yang ada. Itu yang disebut dengan namanya takdir. Dia lahir dari keluarga mana, jenis kayak gimana, ya kemudian lengkap utuh atau tidak, itu adalah takdir. Tapi nasib adalah ketika dia di dalam perjalanan hidupnya, dia melakukan sesuatu sehingga ada perubahan di dalam hidupnya, itu adalah disebut dengan namanya nasib. Maka dikatakan apa juga, ketika kamu lahirnya miskin, itu bukan salah kamu. Tetapi ketika kamu lahirnya ketika kamu meninggal miskin, maka itu adalah pasti salah di kamu. Jadi kalau misalnya Anda melihat yang namanya tadi keberuntungan masuk di dalam faktor kesuksesan, iya banget. Karena itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kerja keras. Kalau misalnya Anda cuma bilang, oh kita cukup dengan namanya kerja keras doang aja, karena keberuntungan kita tidak pernah tahu. Tenang aja, sebenarnya saya bilang ya, diam dulu di situ bro dan sis semua ya. Karena sebenarnya Anda tahu kok masa keberuntungan Anda akan merasakan kok. Tiba-tiba, gue lagi banyak ditawarin, itu Anda lagi kebuka jalannya ya. Jadi kadang-kadang ya, kita nggak perlu menjadi orang-orang yang indigo ya. Kita nggak perlu cari Jadi dukun. Ya, kita nggak perlu tiba-tiba cari orang-orang yang pintar atau misalnya gimana. Tapi Anda sebenarnya bisa merasakan juga kok. Ketika pada saat tahun-tahun Anda lagi sedang bermasalah, Anda merasa kok gue udah usaha ini gagal. Mungkin tahun itu lagi kamu mengalami banyak hambatan. Ya, jangan misalkan gini contoh ya, misalkan gini, Desi punya namanya anak ya, punya anak dan sudah besar. Pastinya kan sulit untuk dia namanya diatur, betul nggak? Benar. Desi pengen anak gue pengen jadi dokter nih, atau pengen suruh narusin bisnis, misalnya bisnisnya di sini adalah bisnis untuk misalkan hotel lah, ya. Ternyata anaknya lebih memilih bisnisnya makanan. Nah, si Desi nggak suka nih sebenarnya bisnis anaknya adalah bisnisnya makanan, ya. Kadang-kadang apa? Doanya mah, oh semoga bisnis makanannya makin bagus atau gimana? Kan enggak, kan? Didiemin aja nggak didoain kadang-kadang. Atau kalau yang sadis orang tuanya bangkrut. Ya kan? Akhirnya supaya apa? Anaknya balik lagi dikasih, nih ya udah jalanin aja bisnis nih yang udah dikasih, udah pasti udah jalan nama bisnis hotel. Sama ketika yang di atas juga gitu. Sebenarnya kamu doa minta apa? Supaya diberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu kerjanya mungkin di tempat itu udah nggak gitu bagus sebenarnya. Mau disuruh robah kan gimana? Nggak mungkin tiba-tiba kamu mendengar langsung suara Tuhan langsung bilang, hei Desi kamu pindah. Kaget kan, kaget langsung tiba-tiba nyawa langsung melayang kan. Nah jadi gimana caranya? Mungkin di dalam saat itu yang dilakukan apa? Oh hambatan ada aja ada. Tapi sebenarnya ngapain? Disuruh kamu keluar dari sana. Jadi maka ingat lagi ya, ketika kamu kerja keras tapi jangan pernah melupakan ada namanya suara-suara, atau kamu melihat juga
runtutan dari namanya periodenya kamu, kesuksesan kamu juga. Kamu lihat ya. Jadi kamu rasakan juga gimana rasanya di sana. Apakah di situ memang jalannya atau bukan jalannya. Begitu kalau dari menurut saya sih. Berarti panjang ya. Berarti kalau gitu Pak Doni udah dapat menyimpulkan? Iya. Atau ada pendapat yang lain? Kalau pendapat itu tentu berbeda dengan pendapatan ya. Iya pasti. Pasti beda Ya, Pak. Tapi Pendapatan- pendapatan seseorang bisa dipengaruhi oleh pendapat. Nah, makanya kalau saya bicara soal takdir dan nasib tadi, kalau takdir itu kan sudah yang menjadi ketentuan Tuhan. Iya. Tapi kalau nasib itu kan ada garis tangan yang bisa kita ubah. Ya, berubah nggak kira-kira? Bisa loh. Ya, nasib orang bisa berubah tergantung sikap, sifat dan karakter dia gitu kan. Jadi mau beruntung apa tidak menurut saya, dengan tidak bermaksud berbeda pendapat ya dengan Bro Roni, kita harus mengambil apa istilahnya, mengambil apa itu namanya itu, bukan ngambil mangga tetangga ya. Tapi dalam setiap peristiwa keadaan, kalau ambil hikmahnya saja juga sudah umum gitu kan. Kalau ambil pelajaran berarti kita tinggal kelas. Ya, kita selalu harus berusaha untuk melihat yang terbaik gitu loh. Ya, misalnya tahun ini banyak hambatan kata Bro Roni, ya kan? Belum beruntung kan? Nah, kita lihat dari sudut pandang berbeda. Oh, saya belum beruntung dari sisi bisnis, tapi di sisi lain saya tetap sehat, ya kan? Saya tidak perlu berurusan dengan rumah sakit, ya kan? Saya masih bisa membayar iuran sekolah anak-anak. Ya minimal kalau tahun-tahun hoki saya itu saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, ini saya masih jalan ke luar kota, ya kan? Jadi keberuntungan itu selalu ada sebenarnya. Tapi kalau tadi saya kaitkan dengan ceritanya Bro Roni, ya kan, memang kan ada tahun-tahun masa-masa di mana orang buah dari kesuksesannya itu berujung pada keberuntungan, ya kan? Nah, jadi kita sebenarnya nih, kalau bahasa obrolan warungnya, kita sebenarnya orang yang selalu beruntung. Tapi nggak ada beberapa orang Bro Doni yang nggak bisa melepaskan dirinya dari namanya rumah sakit. Oh iya, yang kerja di rumah sakit. Yang kerja di rumah sakit. Bener itu dong. saya. Bener dong. bener. Iya, jadi kalau misalnya dia suster, dia perawat, ya Iya, pasti tenaga Anda nggak usah medis. gara-gara tadi dibilangin nih ya berusaha dengan rumah sakit. Iya. Anda nggak perlu keluar dari pekerjaan. Justru dia beruntung, masih kerja. Nah, masih kerja, masih merawat pasien. Iya, coba dalam posisi dia yang dirawat. Nah, beda kan? Seharusnya dia yang merawat, malah dia yang dirawat. Nah, satu ya saya mau cerita lagi tentang orang-orang yang ingin merubah nasibnya. Nah, kalau misalnya ada tadi bilang tentang garis nasib ada di tangan, ya kan? Saya cerita dua hal nih ya, tentang di tangan dengan di muka. Ada beberapa orang yang ingin merubah garis tangannya. Wah, ini kalau tangannya mengarahnya nanti ke atas saya sebelah sini, artinya dia beruntung. Kalau bisa dia ke bawah dikit, wah dia tangannya kayaknya kurang gitu beruntung nih, kayak gimana. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia sayat. Dia mau bisa ngubah ya. Maksa Wah, ya. maksa. iya, Ya, iya. yang paling dulu kalau kita bercandaan zaman-zamannya sekolah digambar pakai spidol. Iya. Iya kan? Apakah itu bisa merubah nasibnya? Ya tidak sih. Tetapi kalau misalnya kita cerita ya tentang bagaimana para swaja bisa mengubah nasib seseorang, bisa nggak? Sangat Bisa. bisa. Sangat bisa. Kenapa? Nah, saya menceritakan bedanya lagi nih. Handwriting, ilmu grafologi dengan ilmu namanya face reading. Ilmu handwriting ya, grafologi itu, handwriting is your brain writing. Jadi mengeluarkan seluruh isi pikiran dari kepala Anda. Tetapi namanya face reading itu adalah sesuatu karakter yang dilihat dari namanya hati. Makanya orang selalu bilang apa? Dari hati kamu kelihatan dari mana? Di mata kamu turun ke hati. Jadi bisa kelihatan sebenarnya kan? Bisa kelihatan. Nah, ini jadi kalau misalnya kita lihat lagi ya, orang-orang yang seperti ini beruntung atau tidak, sebenarnya kita bisa melihat dia dari karakternya dia kayak gimana ya. Karena kalau misalnya ada nggak orang yang suka ngeluh itu dia ternyata dapat orang menjadi orang yang beruntung banget, kita lihat enggak sih ya. benar-benar. Jadi kita nggak bisa melihat orang-orang ya, Pak, tapi saya pernah ngeliat kok ada orang beruntung banget, Pak. Oh, tapi orangnya suka ngeluh banget, Pak. Bisa kayak gitu. Ada nggak? Ya mungkin aja ada. Misalnya contoh dia anak raja. Ada nggak anak raja yang suka ngeluh, males-malesan? Ada. Dalam cerita, dalam 3 kerajaan, ada satu akhirnya ya, tidak menjadi kerajaan lagi, jadi dijadiin raja kecil. Sebenarnya dia sudah tidak jadi raja lagi, yaitu anaknya dari Liu Bei. Ya. Dari si Liu Bei. Jadi Liu Bei itu ketika dia sudah meninggal, dia minta bahwa si penasihatnya itu si Kong Ming membantu anaknya semasa dia hidup, dia bantu anaknya. Tetapi ketika dia sudah tidak ada Kong Ming lagi dan Kong Ming sudah meninggal, apa yang terjadi? Dia jual
Itu kerajaannya aja kepada Cao, kepada yang lain, gitu, kepada raja lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang seperti itu, akhirnya apakah dia mencapai namanya kesuksesan pribadinya? Enggak Dia sebenarnya. sukses menjual. Sukses menjualnya. Iya. Tetapi secara misalnya kita melihat ada peningkatan atau penurunan dalam hidupnya, pasti ada namanya penurunan. Dan itu yang sebenarnya kita lihat, beruntung atau tidaknya, gitu, Des. Oke, berarti sebenarnya keberuntungan dan kesuksesan itu memang saling ada keterkaitannya. Namun kalau menurut saya keberuntungan dan kesuksesan pasti ada kaitannya. Tidak mungkin tidak ada kaitannya. Yes. Tetapi kalau misalnya Anda selalu berpatokan dengan namanya keberuntungan, Anda menjadi orang yang malas. Ya kan? Jadi lebih baik ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang sangat-sangat beruntung, tetapi karena dia tahu dia adalah orang beruntung, cenderung untuk malas. Ya, untuk malas bekerja karena apa? Nanti gua untung kok kayak gitu. Sebenarnya beruntung itu adalah membuka Anda kesempatan, tetapi ketika kesempatan itu tidak dikerjakan, maka percuma Anda beruntung juga. Kan? Makanya biar beruntung itu ciptakanlah kesuksesan melalui 3 kerja. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, kita kan mengundang keberuntungan nih. Mengundang hoki datang ke kita. Bisa nggak kita undang hoki? Bisa. Dari sikap dan perilaku kita kan. Ya seperti dengan menanam hal-hal positif, menanam kebajikan gitu kan. Karena apa yang kita tanam akan balik ke kita. Tapi ya kerja keras aja nggak cukup. Kerjanya harus cerdas gitu loh. Ya kan, jangan cuma kerja pakai otot, pakai otak juga, dan pakai hati. Kerja ikhlas. Benar. Tapi kalau faktor keberuntungan yang dapat kita besarkan itu, apakah memperoleh kesuksesan yang lebih besar nggak nantinya? Faktor keberuntungan, memperoleh yang lebih besar atau enggak? Ya pasti. Kalau menurut saya itu mah udah langsung kayak matematika lah ya. Kalau misalnya Anda udah punya keberuntungan, misalnya gini, kesuksesan itu misalnya ya, keberuntungan bukan ditambah dengan kerja keras, tapi dikali dengan namanya kerja keras. Dikali. Nah, dikali. Jadi kalau misalnya keberuntungan Anda 10, kerja keras Anda cuma 1, Anda dapatnya 10. Tetapi bagi beberapa orang yang ternyata keberuntungannya cuma 1, kerja kerasnya 10 kali dibandingkan orang yang beruntung, maka tetap dapat hasilnya 10 juga. Maka ada orang yang bilang ya, wah saya dulu adalah orang yang miskin, tapi saya udah melakukan kerja keras sehingga saya bisa mendapatkan sekarang ini. Yang wajar aja, ingat hukumnya adalah hukum kali. Nah ada juga kalau misalnya tapi dia akan kalah dengan orang yang melakukan kedua-duanya. Dia beruntung nilainya 10, dia melakukan kerja keras, dia luar biasa kerja, dia nilai 10 juga, maka dia bisa mendapatkan 100. Jadi orang yang tadi keberuntungannya kurang akan kalah dengan orang yang beruntung dengan tambah kerja kerasnya tadi. Makanya ada pepatah yang mengatakan apa? Orang sukses hanya bisa dikalahkan dengan orang beruntung. Iya. Justru saya baru dengar tuh kata-katanya. Iya, saya juga baru ngomong. Oh iya. Gimana tadi? Biar jadi motivasi saya nih. Kasih tahu nggak ya? Asik. Orang sukses hanya bisa dikalahkan sama orang beruntung. Oh, baik. Jadi kita berharap bisa jadi orang yang beruntung. Iya. Tapi kalau untuk kalau dari Pak Doni nih, tadi kan Pak Doni sudah. Ya kalau menurut saya, belum ya. Belum. Kayak nggak sabar untuk menutup ini. Iya. Nah, bagaimana prinsip yang benar untuk mencapai kesuksesan? Ya, prinsipnya tadi sudah dikasih bocorannya. Kalau dari perspektif saya, sebenarnya kita harus tahu dulu mau kemana tujuannya. Ya kan, apa yang kita tuju dan apa yang kita gunakan untuk menuju sampai ke tujuan itu. Ya contohnya nih, Desi pengen ke Makassar dari Jakarta, ya kan? Opsi ke Makassar kan banyak kan? Naik kapal laut, naik pesawat, atau jalan kaki. Hei, jangan. Bisa sampai nggak kira-kira kalau jalan kaki? Sampai tapi Bisa, tapi perlu mujizat kan? Iya, karena nggak mungkin Anda bisa melalui laut dengan jalan kaki kan? Oh iya. Jadi kita pasti memilih opsi yang paling rasional, yaitu misalnya kalau nggak kapal laut, pesawat terbang. Kalau kapal laut tentu memakan waktu lebih lama, ya kan? Nah pasti kita memilih pesawat terbang. Tapi untuk menggunakan pesawat terbang pasti ada konsekuensinya. Misalnya biayanya lebih mahal. Jadi ada hal-hal yang dalam tanda petik ya, bukan pengorbanan sih, kita investasikan. Ya, bekerja keras itu sebenarnya berinvestasi, menanam, membentuk karakter, membangun mentalitas, ya kan? Kenapa? Apakah dia langsung kaya, langsung juara? Belum tentu. Tapi ketika dia membangun mentalitas pemenang, dia gagal 1 kali, dia menangis semalam, besok dia mulai lagi. Ya kan? Saking seringnya dia belum sukses, gagal berkali-kali, jadi sudah biasa kan? Nah, ketika dia sudah mencapai sebuah kesuksesan, apa yang menarik dari ketika orang sudah sukses pertama kali? Kecanduan. Ya kan? Wah,
ternyata begini rasanya nikmatnya sukses, benar nggak? Akhirnya dia terpacu terus untuk kemudian membuat sukses yang baru. Nah sebenarnya dari berkali-kali sukses, ya kalau dari bahasa sederhana saya, ya kan, dia sedang menciptakan peluang hokinya dia. Iya, tinggal nanti ketika puncaknya, ya kan, hanya dia yang bisa merasa, ya kan, wih, tahun ini saya mendapatkan kontrak 10 kali lipat. Ya kan, saya bisa memperluas aset saya bisa memperbanyak tabungan saya. Wah, itu mungkin tahun hokinya dia. Tapi apakah dia berdiam diri tahun-tahun sebelumnya? Enggak. Ya kan, memang tidak ada yang bisa menjamin. Ya kan, apakah kerja keras akan membuahkan hoki kamu? Ya, siapa yang bisa jamin? Ya kan, tapi kalau dia tidak bekerja keras, dia makin jauh dari keuntungan tadi. Gitu. Tapi kalau membahas hoki atau keberuntungan itu ada nggak sih Pak kaitannya dengan misalnya, oh kamu kalau dilihat dari jari kamu beruntung, oh kamu dilihat dari muka Dari jari? kamu. Saya baru tahu tuh ilmu baru ya dari jari. Kayak Ya. misal saya sering tuh Pak, saya sering banget tuh dibilang, kok coba lihat deh cari kamu gini, terus nanti dilihat, oh yang ini panjang nanti kamu dapat keberuntungan, oh yang ini kamu gini-gini, atau nggak dari raut muka, kamu tuh Ya, raut kalau mukanya wajah gini-gini. bisa. Kalau dari kayak gitu perlu nggak kita yakinin? Ya kalau misalnya seperti itu ya buat menambah sugesti Iya. aja lah ya. Atau mau menambah motivasi kali ya. Ya, buat- makanya yang baik-baik aja yang dipercaya, ya kan? oke. Ya, buat memotivasi diri kan. Iya, sebenarnya. Tapi kalau orang itu dia kemudian beruntung, kira-kira menurut pengalaman Desi ketemu orang yang selalu beruntung sama orang yang selalu mengeluh, wajahnya sama nggak? Beda. 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 Bahkan dari jauh kita nggak kenal seseorang, kita sudah malas banget gua lihat muka dia, ya kan? Lebih senang kan ketemu sama orang-orang yang selalu happy, Iya, wajahnya benar. bahagia. Iya. Karena dia selalu menempatkan dirinya dalam posisi keberuntungan. Benar. Apapun yang dia dapatkan gitu kan. Jadi itu menjadi magnet begitu loh. Magnet bagi keberuntungan mendekat ke dia. Keberuntungan mungkin tidak langsung datang ke dia, tapi ketika dia membawa kebahagiaan bagi orang lain, orang mendekat ke dia, lewat orang lain bisa hoki nggak? Bisa. Jadi kalau kita belum hoki, kita belum beruntung, mendekatlah sama orang-orang yang bawa hoki. Bukan yang sok tahu-tahuan. Iya. Atau yang kayak dibilang orang pintar gitu. Ya. Oke, itu dia tadi sahabat Elza, kita udah mendengar sama-sama pembahasan kita kali ini di topik keberuntungan atau kesuksesan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan kita semuanya. Saya Desi Rahelia dan bersama partner saya Pak Doni De Keizer dan Pak Roni Francis. Sampai jumpa di L-Talk Empower Live Through Communication selanjutnya. Hi everyone, my name is Ita Yolandari, your Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi Selatan 2022. Don't forget to watch Eljon TV and click like, comment, and subscribe.